Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Alfian, mahasiswa di Sistem Informasi UT Jakarta dengan NIM 052975419. Pada kesempatan video kali ini saya akan coba merepresentasikan program Java sederhana yang dibuat untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman, di mana program ini digunakan untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur dengan memanfaatkan konsep operator percabangan if, array, method, dan kita tambahkan di sini array list juga ya. Nah, di sini ada soal yaitu buat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut ya. Sebetulnya golongan dan nilai gajinya mirip dengan tugas 2, di mana di sini ada 3 golongan A, B, dan C, mulai dari 5 juta, 65 juta 500, dan juga 9 juta 500. Kemudian gaji di sini diminta golongannya disimpan pada array gaji, yaitu golongan A arraynya 0, B arraynya 1, C dan juga arraynya 2. Dan ada array kedua di mana jam lembur berurutan dari angka 1 sampai dengan 5 jam, mulai dari angka 30, 0, 1, array 1, 32, dan seterusnya hingga array kelima 0, 1, 2, 3, 4, array keempat di 38% untuk jam lemburnya. Baik, langsung saja kita mulai di sini untuk penjelasan dari pemrograman Java-nya. Ya, untuk mempersingkat waktu, di sini sudah saya siapkan file gaji karyawan.java untuk menampilkan program yang tadi diminta pada soal tugas 3. Di program Java ini saya membuat beberapa bagian utama, yaitu array gaji, kemudian array persentase lembur, metode perhitungan, validasi input, kemudian ada menu utama program, dan penyimpanan data menggunakan array list. Pada bagian awal program memang terdapat array gaji, yaitu mulai dari array 0, 1, dan 2 ini di angka gaji 5 juta, 6 juta 500, dan juga 9 juta 500. Array ini digunakan untuk menyimpan gaji pokoknya berdasarkan golongan tadi ya. Kemudian nanti ada array juga untuk persentase lembur, mulai dari 0 hingga 4, dari 30 hingga 38%, yang digunakan untuk menyimpan persentase lembur sesuai dengan jumlah jamnya nanti. Nah, kemudian program ini juga menggunakan beberapa metode agar kodenya itu lebih terstruktur. Metode pertama itu menggunakan hitung gaji pokok. Ya, metodenya ini menggunakan gaji pokok, di mana ketika inputnya itu menggunakan huruf A, B, dan C, dia akan mengambil array list. Ya, ketika A, ya if inputnya A, maka dia akan mengambil array list golongan gajinya yang array 0 atau gaji 5 juta. Jika di input B, maka dia akan mengambil array ke-1 di gaji 6 juta 500 tadi, dan untuk selain itu akan dia mengambil array kedua 9 juta 500 atau golongan ketiga di golongan C gajinya 9 juta 500. Kemudian di sini juga ada metode kedua untuk menghitung persentase lembur, yaitu akan mengembalikan inputan persentase lembur mulai dari 1 jam hingga di atas sama dengan 5 jam sesuai persentasenya. Maka jika jam lemburnya di input 1, nantinya akan mengambil array ke 0 dari persentase lemburnya ya, dan seterusnya hingga jam lemburnya 5 dan seterusnya. Kemudian ada juga di sini metode
penghitungan gaji lembur ya. Penghitungan gaji lembur itu nanti menggunakan operasi, karena di soal juga diminta untuk menggunakan operasi, maka penghitungan gaji lembur di sini kita menggunakan operasi perkalian, yaitu gaji pokok ya sesuai dengan golongan dan persentase lemburnya. Persentase lemburnya di sini kita buat dibagi 100 ya, supaya nanti dia menunjukkan angka persentase. Kemudian ada juga metode untuk menghitung total penghasilan, di mana nanti menggunakan operasi penambahan hasil dari penjumlahan gaji pokok dan juga gaji lembur. Kemudian ada juga metode tampil slip. Di sini berfungsi untuk menampilkan hasil dari gaji dan juga lembur yang sudah dihitung, kemudian kita display atau kita tampilkan ke dalam template seperti ini ya. Nanti akan ada informasi golongan yang diinput, gaji pokoknya berapa banyak, jam lembur yang diinput, persentasenya juga yang akan berapa persen, dan gaji lembur sehingga total penghasilannya ini berapa rupiah ya. Kemudian kalau pada soal tadi kita juga diminta untuk penggunaan metode struktur keputusan atau menggunakan if ya. Jadi kita sudah banyak penggunaan if, mulai dari penentuan golongan dan nilai gaji, kemudian penentuan jam lembur berdasarkan angka yang diinput, dan seterusnya. Nah, kemudian ada validasi input juga nanti jika angka yang diinput dari jam lemburnya itu bukan suatu angka gitu ya, karena ini menggunakan tipe data integer, maka dia akan memunculkan peringatan supaya data yang diinput itu harus berupa angka. Selanjutnya coba kita simulasikan untuk program yang sudah kita buat berikut ya. Kita coba running filenya ya. Setelah di running tampilannya akan seperti ini kurang lebih. Ya. Oke. Ya, kita coba simulasikan untuk menginput data ya. Kita pilih nomor 1. Ketika di running akan munculkan 6 pilihan utama. Ya, di sini kita masukkan A ya. A-nya boleh kapital atau tidak, karena tadi kita menggunakan ignore case supaya dia tidak case sensitif untuk menggunakan huruf kapital. Selanjutnya kita masukkan jam lemburnya, misal kita jam lemburnya 0, maka harusnya dia tidak mengambil persentase nilai dari jam lembur ya. Maka di sini gajinya tetap sesuai dengan golongannya, yaitu 5 juta golongan A. Nah, coba selanjutnya kita masukkan data yang lain, misalnya golongan A lagi dengan jam lembur 1 misalnya ya. Maka di sini akan tampil golongan A gaji 5 juta, lemburnya 1 jam, persentase lemburnya 30%. Maka ada tambahan lembur 1,5 juta hingga totalnya 6,5 juta. Kemudian kita coba masukkan lagi sampel yang lain, golongan B misalnya. Nah, kemudian masukkan jam lemburnya itu salah, misalnya kita masukkan di sini angka harusnya. Maka di sini akan ada validasi input berupa peringatan, yaitu harus menggunakan angka. Maka di sini akan kita masukkan angkanya lagi, jam lemburnya misalnya 5 jam. Maka di sini akan ada perhitungannya lagi sesuai dengan metode total gaji dan juga total lembur yang dihitung di sini. Nah, mungkin sedikit tambahan di sini, ada tambahan fungsi fitur ya. Misalnya kita mau ngerevisi data terakhir, maka data yang tadi kita mau revisi, ada struktur keputusan. Di sini kita menggunakan switch case ya. Jika iya, maka kita pilih yes. Maka golongan terakhir yang B dan juga jam 5 lembur tadi, misalnya kita mau rubah
Misalnya golongannya tetap B tapi jam lemburnya ternyata salah ya, misalnya 3 jam, maka ini akan berubah yang tadinya 5 jam jadi 3 jam seperti itu. Dan fungsi fitur lainnya misalnya kita hapus data, ada konfirmasi, kita hapus dulu datanya, maka data terakhir sudah dihapus. Nah, maka harusnya kita ketika menampilkan data terakhir itu kan kita inputnya di golongan A ya tadi ya. Coba kita tampilkan data terakhirnya. Ini data terakhirnya sudah kita tampilkan, yaitu golongan A di jam lemburnya 1 jam, seperti itu. Nah, terakhir kita coba tampilkan semua datanya. Ya, data ke-1, data kedua tadi ada 2, ini data ketiga kita hapus maka tidak tampil di sini. Dan terakhir coba kita keluar aplikasi. Ya. Sudah selesai programnya, sudah kita keluarkan. Mungkin demikian. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.